Ya. Terus bagaimana perasaannya Bu mendapatkan bantuan ini? Dia sangat lega dan kaget. Oh kaget. Iya. Tapi tidak sampai jantungan. Enggak. Ya mudah-mudahan panjang umur ya Bu ya. Iya, amin. Supaya panjang-panjang juga Iya. bantuannya di. Iya. Iya, berdoa di. Iya. Jaga kesehatan. Kejutan luar biasa. Ada saldo masuk ke kartu KKS untuk KPM BPNT pada pencairan di bulan November ini. Saldo yang masuk sangat variatif, ada yang masuk Rp400.000, Rp500.000, dan bahkan ada yang cair hingga Rp800.000. Nah, siapa saja KPM yang berbahagia ini akan kita bahas secara lengkap. Dan informasi mengenai penyaluran PKH tahap 4 mulai disalurkan secara bertahap, di mana hal ini disampaikan langsung oleh admin Bansos di PT Pos. Nah, bagi daerah yang telah mencairkan terlebih dahulu, saya ucapkan selamat, semoga bantuannya berkah dan bermanfaat. Simak informasi lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga hari ini tetap semangat bagi KPM yang telah mencairkan bantuannya. Silahkan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dan bagi yang belum mencairkan, tetap optimis dikarenakan masih ada kesempatan pencairan hingga menjelang akhir tahun 2023. Nah, teman-teman, hari ini saya menghadiri penyaluran secara simbolis di mana dihadiri oleh salah satu anggota DPR RI Komisi 8 yang merupakan mitra kerja Kementerian Sosial yang memantau penyaluran di beberapa titik lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini, penyaluran bantuan PKH, program sembako, program YAPI, bansos permakanan, dan juga penyerahan alat bantu disabilitas. Dalam acara ini, para KPM sangat antusias karena dihadiri oleh pemerintah daerah kabupaten dan juga lembaga bayar Bank Mandiri serta PT Pos. Pada kesempatan tersebut, pihak PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan PKH dan juga BPNT secara simbolis. Hal ini menandai hari ini disalurkan secara resmi bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, kita lanjutkan informasi di awal terkait dengan topik ada kejutan luar biasa bagi KPM BPNT murni. Ada saldo masuk di kartu KKS pada pencairan di bulan November ini. Beberapa KPM di wilayah kami dan di daerah lain tentunya ternyata ada bantuan masuk dengan nominal variatif. Nah, KPM yang beruntung ini ternyata pada penyaluran di bulan November ini ada saldo yang masuk. Dan sesuai data BNBA SP2D ini merupakan penerima BPNT murni. Namun di bulan November ini tepatnya untuk pencairan PKH alokasi November-Desember ikut menjadi KPM PKH baru. Nah, bagi KPM yang mengalami seperti ini tentunya kejutan luar biasa. Karena tidak menyangka ada rezeki nomplok masuk ke kartu KKS-nya. Namun perlu diketahui ya teman-teman, bahwa tidak semua KPM BPNT murni kemasukan saldo karena masuk menjadi peserta PKH untuk alokasi November dan Desember ini. Kementerian Sosial atau Kemensos mengungkapkan pencairan bantuan sosial dari program Keluarga Harapan atau PKH untuk tahun 2023 telah terrealisasi 98,20%. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan meskipun dana telah disalurkan ke rekening para keluarga penerima manfaat atau KPM, masih ada penerima yang belum melakukan transaksi. Risma menduga para penerima KPM ini tidak menyadari dana sudah tersalurkan atau menghadapi kendala jarak dan kesehatan. Di bank sudah tersalur, tapi kadang enggak transaksi. Mereka enggak tahu. Jadi kita sudah nyalurkan ke rekening, tapi dia tidak transaksi. Mungkin jauh, mungkin sakit untuk pergi ke bank. Ungkap Risma dikutip dari Antara Selasa 7 November 2023. Nah, teman-teman, bagi penerima PKH dan BPNT yang rutin menerima, tentunya sudah mendapatkan informasi dari pendamping atau bahkan dari media sosial mengenai penyaluran PKH dan juga BPNT secara real time. Namun tentunya bagi para KPM yang baru saja di-SK-kan menjadi penerima, baik itu untuk PKH maupun untuk BPNT, tentunya tidak mengetahui bahwa mereka terpilih menjadi peserta bantuan sosial.
Nah, sebetulnya kemungkinan keluarga penerima manfaat atau KPM bertambah atau berkurang di suatu daerah sifatnya sangat dinamis. Dari data usulan daerah maupun usulan perorangan melalui aplikasi cek bansos, memungkinkan KPM penerima di suatu daerah bertambah. Begitupun sebaliknya, ada KPM yang tercoret bansosnya karena hasil verifikasi ketidaklayakan daerah. Nah, terkait adanya KPM BPNT murni yang akhirnya menjadi peserta PKH baru pada pencairan alokasi November dan Desember ini tidak terlepas dari tujuan pemerintah dalam penyaluran bansos PKH sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memerlukan. Dengan bantuan PKH, pemerintah berharap memberikan dukungan signifikan bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung pendidikan. Nah, selanjutnya untuk yang cair di PT Pos, untuk daerah kami sudah ada undangan yang siap dibagikan dan hari ini telah diserahkan secara simbolis kepada KPM yang sudah ada dalam SP2D Pos. Karena berdasarkan SP2D yang sudah turun ini memang sudah termasuk penyalur PT Pos. Dan alhamdulillah di daerah kami telah menjadwalkan penyaluran dan telah merealisasikan secara perdana pencairan PT Pos dan juga pencairan melalui kartu KKS untuk bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, hal ini sebagai tindak lanjut dari surat yang turun dari Direktorat Jaminan Sosial yang meminta seluruh SDM PKH untuk mendukung pelaksana pendampingan untuk kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 27 November 2023 di beberapa lokasi terpilih. Nah, teman-teman, dalam acara ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI dan dirangkaikan akan penyaluran secara simbolis untuk bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT untuk triwulan keempat melalui PT Pos dan juga penyaluran program sembako melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, teman-teman, bagaimana sih di daerah teman-teman? Apakah ada yang sama akan dilaksanakan pencairan secara simbolis hari ini hingga tanggal 27 November? Silakan beri komentarnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan penyaluran BLT El Nino, juga sudah ada daerah yang menjadwalkan pula penyalurannya. Dan pada kesempatan tadi, saya sempatkan bertanya pada petugas pos mengenai penyaluran BLT El Nino, apakah benar akan dicairkan melalui PT Pos? Nah, pihak admin Bansos PT Pos memberikan jawabannya bahwa untuk penyaluran memang dipercayakan kepada PT Pos dan akan segera dicairkan. Tentunya setelah menerima data nominatif dari pos pusat. Dan di sini PT Pos di daerah masih menunggu data tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan membuat undangan ke KPM untuk mencairkan. Namun mengenai jadwalnya belum bisa dipastikan. Nah, terkait dengan adanya daerah yang menyalurkan BLT El Nino yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini, pihak PT Pos menjelaskan dan merinci bahwa BLT El Nino ada dua versi, yaitu BLT El Nino yang dianggarkan oleh Kementerian Sosial dan juga BLT El Nino yang sifatnya lokal atau inisiatif daerah seperti bantuan El Nino yang dijadwalkan pencairannya di Gunung Kidul akan disalurkan itu pada tanggal 28 November 2023. Sebagaimana dilansir dari Radar Jogja menyebutkan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul Gianto mengatakan dalam 2 bulan ini keluarga penerima manfaat atau KPM akan kembali mendapatkan bantuan reguler, diantaranya PKH, program Keluarga Harapan, program Sembako BPNT, bantuan pangan non tunai dan BLT El Nino, kata Gianto Jumat 17 November 2023. Khusus bantuan El Nino, teman-teman, pihaknya belum bisa berbicara banyak karena penyaluran melalui Bank Daerah Gunung Kidul BDG, KPM bisa mencairkan sebesar Rp400.000 dalam 2 bulan. Kami belum bisa sampaikan mengenai detail BLT El Nino, ujarnya. Namun dia memberi gambaran, penerima manfaat merupakan petani tembakau dan buruh tani tembakau. Anggaran BLT El Nino berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau BDHC HT 2023. Rencananya secara simbolis penyerahan bantuan dilakukan pada tanggal 28 November 2023 di wilayah Kelurahan Grogol.
Kapanewon Padian. Sekarang tahap verifikasi data penerima manfaat ucapnya. Hal senada juga Direktur PT BDG Suci Sulistiowati mengakui rencana penyaluran Bansos El Nino dari BDHCHT melalui BDG, pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah dan melakukan pencairan sesuai data yang ada. Kalau tidak salah, mulai akhir bulan ini mulai pencairan, kata Suci Sulistiowati. Demikian dikutip dari Radar Jogja. Baik teman-teman, demikian info kali ini. Saya Amran undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.